Oke, terima kasih Pak Angga sudah bergabung. Pak Angga ini sebagai PSC Studi Independen, dan tahun lalu kita, bukan tahun lalu ya, baru kemarin studi independen yang sebelumnya itu berhasil meloloskan 1 orang, di mana berkesempatan belajar tentang sekolah ekspor ya. Dia diajarkan bagaimana melakukan ekspor ke berbagai negara. Nah, itu pengalaman yang luar biasa. Dan saat ini ada program-program studi independen lagi yang akan nanti disampaikan oleh Pak Angga Diputra. Oke. Nah, nanti juga akan ada testimoni ya buat adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Ini pasti akan sangat menarik karena ada testimoni dari yang sudah lolos itu. Bagaimana sih pengalamannya dalam mengikuti program studi independen dan kampus mengajar gitu. Nanti yang lain bisa bertanya ya dan berdiskusi. Ya, jadi sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada utamanya pemateri, terus Bapak Ibu dosen semuanya yang sudah join ya. Kemudian ada adik mahasiswa semua. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadi kesempatan yang bermakna dan memiliki manfaat buat kita semua. Ya, oke. Mungkin sebelum kita mulai materi inti, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik Bapak Ibu semuanya dan adik-adik mahasiswa ya, pasti nggak sabar ya untuk menyimak apa sih kampus mengajar yang ketiga sekarang itu. Apakah ada perbedaannya atau sama saja ya? Atau apa yang berbeda sekarang, dan mungkin apa yang hal-hal kelebihan atau manfaat yang dirasakan ketika kampus mengajar 2 sehingga bisa diteruskan di kampus mengajar 3. Oke. Jadi untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Betty ya. Ini sebagai pemateri pertama. Bu Betty sudah join, Bu? Nggih, Pak Adi sudah Oke, join. silakan. Nggih. Om Swastiastu, selamat siang kepada Bapak Ibu dosen beserta mahasiswa yang hadir hari ini. Terima kasih buat waktunya, dan seperti yang dikenalkan oleh Pak Adi barusan, bahwa saya adalah PIC, Koordinator Kampus Mengajar 2, dan ditugaskan juga akan menjadi koordinator Kampus Mengajar ketiga. Saya izin share materi untuk penjelasan hari ini. Baik. Mohon izin saya menyinggung sedikit mengenai kegiatan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, atau yang kita kenal dengan MBKM, bahwa di awal mulanya ada 8 kegiatan atau program yang dimasukkan ke dalam kurikulum. Sekarang sudah ada bertambah beberapa sepertinya, dan di mana kurikulum MBKM ini adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa khususnya untuk mereka boleh belajar di luar prodi selama 3 semester setelah melewati 100 SKS di prodi, yaitu 4 semester, dan dimulai semester 5, 6, dan 7, mahasiswa diperbolehkan untuk memilih beberapa program dari 8 program atau lebih yang disediakan, dan salah satunya adalah asistensi mengajar atau yang kita kenal dengan kampus mengajar ini. Nah, kampus mengajar ini seperti apakah kira-kira kegiatannya ya? Kampus mengajar ini adalah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa selama 1 semester untuk membantu para guru dan kepala sekolah di jenjang SD dan SMP dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
yang terdampak pandemi. Nah, tujuannya khususnya adalah karena pandemi ini dikhawatirkan keadaan pendidikan atau mutu kualitas para adik-adik kita di SD SMP itu takut semakin memperparah keadaan, maka pemerintah menggandeng institusi atau akademisi beserta mahasiswa untuk membantu dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Itu satu, ke sekolah, dan kedua adalah untuk mengasah jiwa kepemimpinan, soft skill, dan karakter mahasiswa yang akan dilibatkan di kegiatan ini. Dan juga bagi PT sendiri, kita memberi kontribusi nyata kepada masyarakat. Bentuk kegiatannya itu ada 4 pilar kegiatan, yaitu 1, membantu pembelajaran atau pelajaran bahasa Indonesia, kedua, membantu pelajaran matematika, ketiga, membantu sekolah dalam hal administrasi, dan keempat, membantu adaptasi teknologi. Ini kegiatan utamanya, tapi di lapangan biasanya agak dinamis, diterjemahkan boleh secara kebutuhan lapangan. Nah, benefit apa yang boleh didapatkan oleh mahasiswa bila mahasiswa tersebut dinyatakan lolos seleksi kegiatan ini? Pertama, mahasiswa mendapatkan bantuan akomodasi dan biaya hidup selama 5 bulan ya. Kampus Mengajar 2 ini 5 bulan prosesnya, dan 1.200.000 per bulan. Kemudian mahasiswa tersebut mendapat potongan UKT, yaitu maksimal 2.400.000. Kemudian mahasiswa juga dapat mengkonversi SKS. Dapat kegiatan ini diklaim 20 SKS, dapat sertifikat kampus mengajar, dan dapat pembekalan juga ya. Nah, seperti ini, bahwa kalau sudah dapat beasiswa bidik misi, berarti dia tidak boleh dapat double, hanya dapat 1 saja. Kita lihat bahwa pengakuan bobot 20 SKS ini seperti apa, seperti yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Nomor 74 Tahun 2021, bahwa 20 SKS itu bisa diterjemahkan ke dalam 16 sampai 24 minggu kelas kegiatan pembelajaran di perkuliahan, atau setara dengan 840 jam. Nah, bagaimana dialokasikan ke dalam kampus mengajar ini? Yaitu di dalam kampus mengajar akan ada tahapan pembekalan. Pembekalan itu dihitung 102 jam. Kemudian penugasan di lapangan dihitung 600 jam. Kemudian untuk membuat laporan itu diakui 120 jam, sehingga total maksimal ini adalah 822 jam. Baru inilah yang namanya disebut dengan 20 SKS. Nah, jadwal kampus mengajar ketiga, pendaftaran sudah dibuka sejak tanggal 25 November kemarin dan sampai 10 Desember. Kemudian ada tahap seleksinya nanti 13 sampai 24 Desember. Kemudian ada pembekalan dari tanggal 3 sampai 31 Januari, itu diantaranya ya, bukan selama ini. Diantaranya ada 5 hari biasanya. Kemudian ada pelepasan mulai pemberangkatan 3 sampai 14. Nah, diharapkan tahun depan dari Januari sampai Juni itu sudah mulai kegiatannya. Bagaimana mahasiswa yang bisa mendaftar? Yaitu harus semester 5 ke atas. Jadi yang tepat untuk melaksanakan kampus mengajar ini adalah semester 6 ya, di semester depan ya. Kemudian harus minimal IPK-nya 3. Dan diutamakan memiliki pengalaman mengajar atau berorganisasi kalau ada. Gitu. Dan tentu saja tidak boleh yang sudah mengikuti KM sebelumnya tidak boleh lagi mengikuti kegiatan yang sama. Dokumen apa nanti yang diminta? Yaitu pertama minta surat rekomendasi dari dekan atau yang setara. Kemudian ada pernyataan komitmen
dan surat izin orang tua, di mana ini template-nya sudah disediakan di dalam akun MBKM. Kemudian surat keterangan sehat dari puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Kemudian nilai. Nilai ini nanti bisa diklaim di PDDikti karena sudah ada record-nya. Ditambah nanti tolong diupload KHS ya, transkrip nilai yang dari prodi. Makanya ini agak butuh waktu, jadi jangan nanti terlalu mepet waktunya ya. Kemudian bila ada surat keterangan tambahan kayak pengalaman mengajar, organisasi berupa SK, SK UKM, itu sangat sangat bagus sekali untuk diinin. Kemudian kalau ada prestasi-prestasi yang pernah diraih, di-upload supaya untuk menambah nilai plus saat mendaftar. Cara mendaftarnya gampang saja. Pertama, ini buat mahasiswa khususnya dulu. Klik di Kampus Merdeka, kemdikbud.go.id, kemudian klik masuk. Setelah masuk, nanti daftar, kemudian pilih perannya mahasiswa, kemudian nanti didaftar dengan alamat email yang baru. Di setiap program kegiatan MBKM, satu program itu kita harus punya satu alamat email sepertinya, tidak boleh double. Jadi kalau pernah sebelumnya kegiatan kayak pertukaran pelajar mahasiswa, kalau mau mendaftar di kampus mengajar, harus pakai email yang baru agar bisa diterima. Kemudian lengkapi perguruan tinggi, NIM, KTP, ke tanggal lahir. Ini adalah untuk proses pencocokan dengan data yang sudah terrekord di dalam PDDikti. Kemudian aktivasi akun, buka email dari Kampus Merdeka, kemudian klik aktivasi. Setelah itu Anda artinya sudah terdaftar di akun MBKM. Kemudian daftar program, klik Kampus Mengajar, kemudian unggah dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian upload. Setelah itu dinyatakan berhasil. Tahapan mendaftarnya boleh di sini, nanti saya share di kolom chat. Kemudian hal yang perlu diperhatikan bersama saat mendaftar yaitu mahasiswa harus berupaya mengkondisikan waktu melakukan kegiatan ini dengan perkuliahan ya, karena pada kenyataannya ada jurusan mahasiswanya semuanya 20 SKS dilepas di kampus mengajar, tapi ada juga prodi yang tidak bisa melepas karena ada beberapa mata kuliah yang wajib diambil gitu, khususnya yang bersifat dengan penelitian ya. Jadi kadang-kadang ada prodi yang nggak boleh dilepas, nggak mau melepas karena dia nggak perlu mahasiswa tersebut mengambil. Kemudian nanti di semester 6 seperti biasa kita mahasiswa bayarkan dulu semua UKT ke kampus karena UKT yang dari Kemdikbud itu nanti di reimburse. Setelah kegiatan baru nanti dibayar. Dibayarnya dari Kemdikbud lewat kampus. Kampus nanti mengembalikan ke mahasiswa tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana dengan dosen pembimbing? Bila Bapak Ibu dosen yang berminat, boleh nanti minta surat rekomendasi dari pimpinan PT, boleh melalui saya atau melalui Pak Adis Bawel. Kemudian ada surat pernyataan komitmen bermaterai. Kemudian bila Bapak Ibu pernah punya pengalaman membimbing siswa di luar kampus, contohnya apakah di SMP, SMA, atau di luar institusi Unmas sendiri, kalau ada, mohon dilampirkan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Nah, apakah peranan DPL, dosen pendamping itu? Pertama, ya tentunya mendampingi mahasiswa untuk bertemu dengan dinas pendidikan dan juga ke sekolah penempatan. Kemudian DPL sangat berperan besar dalam menyepakati isi kegiatan di lapangan, durasinya bagaimana, pembagian tugasnya apa, pencapaian targetnya bagaimana. Kemudian nanti ada bimbingan-bimbingan kayak pembuatan laporan awal,
dan laporan akhir. Kemudian memonitoring kegiatan mahasiswa 1 kali per 2 minggu, itu minimal ya. Kemudian memberikan penilaian akhir dan nanti memberikan rekomendasi untuk pengembangan diri mahasiswa bimbingan. Alur pendaftaran dosen nanti tolong sama seperti mahasiswa tadi, yaitu mendaftar. Kita perlu buka akun MBKM kita di bagian kampus mengajarnya, kemudian ya klaim data, dan ya seperti sama saja seperti tadi. Nanti juga bisa dicek cara pendaftarannya. Kemudian ya sebagai refleksi di angkatan kedua kampus mengajar ada 19 dosen dari Unmas yang lolos seleksi. Dan ada 40 orang mahasiswa yang lolos seleksi. Berikut adalah dokumentasi kegiatan mahasiswa, yaitu contohnya di SD Negeri 5 Kerobokan Kelot, seperti ini. Mahasiswa tersebut di SD ini mereka membantu pengeditan pembuatan RPP di sekolah tersebut. Nah, selain itu mereka juga membantu guru-guru dalam membuat akun belajar ID dan memperkenalkan penggunaan Google Classroom kepada guru-guru yang belum memakai aplikasi tersebut dalam proses pembelajaran jarak jauh. Kemudian mereka juga membantu kegiatan administrasi, yaitu contohnya dalam di perpustakaan ya, mensortir buku, memperbaiki, dan lain-lain. Nah, seperti di SMP Negeri 2 Denpasar, mahasiswa berkolaborasi dengan guru dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia untuk siswa kelas 7 dan melakukan pengiriman soal AKM untuk siswa kelas 8 dalam bentuk Google Form. Di SD Negeri 6 Sukawati, mahasiswanya memberikan video pembelajaran dan les komputer. Ini sesuai kebutuhan di sekolah masing-masing. Di SD Negeri 6 Sukawati, mungkin di sini di sekolah ini mereka melihat anak-anak belum begitu lancar membacanya, jadi memberikan tambahan les literasi membaca, khususnya kepada kelas 3, kelas 2 gitu, yang di luar dugaan ternyata memang masih mengalami kendala dalam membaca. Seperti itu. Kemudian saya sedikit melakukan survei sedikit kepada mahasiswa KM2 mengenai beberapa pertanyaan, yaitu apakah sejauh ini programnya seperti apa yang Anda harapkan atau bayangkan di awal. 90% menyatakan sesuai dengan harapan, dan 9% menyatakan tidak. Tetapi tidak ini bukan bermaksud negatif ya, malah melebihi dari apa yang saya pikirkan gitu. Ternyata saya bisa seperti itu. Jadi semuanya positif. Kemudian ini yang menjadi agak kendala di awal-awal kampus mengajar, yaitu bahwa nama sekolah di yang yang di SK-kan ternyata tidak suka mengalami perubahan, karena ternyata sekolah yang ditempatkan itu kadang tidak sesuai kriteria, contohnya sekolah internasional, atau ternyata sekolahnya sudah tutup, atau ternyata sekolahnya berakreditasi A gitu. Jadi tidak sesuai kriteria, maka mereka harus ganti sekolahnya. Sehingga dari mahasiswa kita 68% sekolahnya tidak ganti, tetapi 31% ternyata mereka harus mengubah ganti sekolah. Nah, bagaimana dengan fasilitas atau benefit yang telah didapatkan mahasiswa? Ternyata ya pada mahasiswa semuanya rata-rata ya 78% itu sudah ditransfer biaya kehidupannya dari Kemdikbud ke mahasiswa tersebut, dan bahkan ada yang sudah 5 bulan, semuanya sudah dibayarkan oleh pemerintah tunjangan hidupnya. Nah, itu gambaran singkat mengenai kampus mengajar ketiga. Saya akan meminta 2 orang perwakilan mahasiswa untuk memberikan testimoninya
yaitu pertama ada namanya Nimade Ari Pratnya Ningsih, kita panggil Ari. Ari ditugaskan di SD nomor 5 Kerobokan Kelot, dan nanti kedua ada Skolastika. Skolastika ini ditempatkan di SD Masehi di Sumba. Ya. Oke, nah nanti setelah mahasiswa saya juga minta salah satu dosen, yaitu Ibu Sandria, yang ditempatkan di SMP Negeri 2 Denpasar. Setelah itu nanti kita ada tanya jawab, seperti itu. Baik, itu penjelasan singkat dari saya. Kalau begitu saya mohon buat perwakilan mahasiswa untuk memberikan sharingnya. Pertama kepada Ari ya. Ari sudah ada di sini? Sudah, Bu. Ya. Oke. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Sebelumnya, selamat siang Ibu Bapak dosen. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nimade Ari Pratnya Ningsih dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang sedang mengikuti program kampus mengajar 2. Jadi di sini saya akan memberikan atau menyampaikan sedikit pengalaman saya selama mengikuti program kampus mengajar 2 ini. Di mana saya mendapatkan motivasi untuk mengikuti program ini karena saya ingin mencari pengalaman baru. Pada saat itu saya menemukan ketidaksengajaan dalam menonton TV dan melihat iklan di TV bahwa ada program dari pemerintah yaitu Kampus Merdeka memiliki program kampus mengajar tersebut, di mana mahasiswa akan diterjunkan secara langsung untuk mengajar di sekolah-sekolah. Jadi saya mempunyai niatan untuk mengikuti ini. Namun niatan tersebut terpendam cukup beberapa lama karena saya menemukan iklan tersebut mungkin pada saat saya masih di semester 2 ya. Dan kemudian pada saat memasuki semester 5, saya mendengar kabar bahwa program tersebut sudah ada di kampus kita. Jadi saya segera ikut mendaftar dan akhirnya lolos seleksi. Di mana saya di tempat tugaskan yang pada awalnya dekat dengan domisili saya atau tempat tinggal saya, yaitu di SD Montessori Bali. Namun SD tersebut tidak menerima kami karena Ari, tolong di-unmute. Sudah, Bu. Dan pada saat itu mulailah timbul permasalahan, di mana sudah waktu penerjunan sedang mulai semakin mepet. Tapi saya dan tim belum mendapatkan tempat penugasan. Kemudian saya dianjurkan oleh panitia pusat untuk menghubungi Kepala Dinas Pendidikan, yaitu di daerah Kabupaten Badung, untuk mencari rekomendasi sekolah baru. Namun sekolah baru yang kami jumpai ternyata sudah ada peserta kampus mengajar lainnya di sana. Dan kemudian beberapa lama lagi kami berdiskusi dengan tim DPA dan panitia pusat. Ternyata kami dianjurkan untuk bertugas di SD nomor 5 Kerobokan Kelon. Jadinya SD tersebut menerima kami dengan baik dan mulailah kami menjalankan program apa yang sudah dibekali pada saat pembekalan di sana. Program yang kami jalankan seperti meningkatkan numerasi kepada siswa, mengadaptasikan teknologi kepada guru-guru apabila guru-guru tersebut belum mengetahui cara menggunakan suatu aplikasi, dan membantu dalam administrasi seperti yang Ibu Betty tampilkan tadi. Kami membantu di dalam mengembangkan RPP dan silabus
dan tentunya kami membantu dalam administrasi di perpustakaan seperti mencap dan mensortir buku. Sehingga itu yang menjadi pengalaman dan cerita unik dalam kegiatan saya. Jadi saya tidak sungkan untuk mengajak siswa dan mengajak teman-teman lainnya untuk ikut mengabdi program ini untuk mengatasi kualitas pendidikan kita yang sedikit terkena masalah atau terdampak karena pandemi, sehingga siswa yang saya jumpai di lapangan mungkin masih banyak yang belum bisa membaca, sehingga mereka perlu perhatian khusus. Jadi saya tidak sungkan untuk mengajak teman-teman untuk ikut bergabung di program ini. Akhir kata dari saya, mulai dari kita untuk bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ari. Oke, nah selanjutnya kita minta Skolastika dari Sumba ya. Sudah join? Sudah selesai. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu Betty. Juga terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu dosen dari Universitas Mahasaraswati yang sudah mendukung program ini. Saya juga mau mengucapkan selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, saya Skolastika Belawawo dari Fakultas Bahasa Asing jurusan Sastra Inggris. Saya juga salah satu mahasiswa yang saat ini sedang mengikuti program kampus mengajar angkatan 2. Jadi saya mau cerita motivasi saya dalam mengikuti program kampus mengajar ini. Pertama, seperti tadi sama seperti teman saya tadi, saya juga pertama ingin mempunyai pengalaman baru dari kegiatan kampus mengajar ini. Karena saya pikir program ini pasti akan banyak ceritanya, banyak pengalaman menariknya begitu. Dan yang berikutnya adalah saya juga ingin men-challenge diri saya sendiri. Karena sebetulnya waktu ada program kampus mengajar angkatan 1, saya sebenarnya sudah mencoba untuk daftar, tapi waktu itu mungkin motivasinya belum terlalu besar, dan waktu itu masih minder. Saya merasa sepertinya saya tidak mampu untuk menjalankan tugas yang nanti akan diberikan begitu. Jadi waktu itu saya cuman sekedar mengakses webnya kampus mengajar, tetapi tidak terus mendaftar sampai ke proses-proses mengumpulkan berkas-berkasnya begitu. Tetapi ketika kemudian ada sosialisasi dari Fakultas Bahasa Asing waktu itu tentang program kampus mengajar, saya pikir mungkin ini kesempatan saya untuk mencoba. Jadi saya mau memberikan kesempatan kepada diri saya sendiri untuk mencoba sejauh mana saya bisa mengaplikasikan apa yang sudah saya pelajari begitu. Akhirnya saya mendaftar program kampus mengajar ini dan ternyata saya menjadi salah satu mahasiswa yang terpilih begitu. Nah, setelah lolos kampus mengajar angkatan kedua, saya kemudian turun ke lapangan. Sedikit cerita tentang lokasi mengajar saya. Jadi saya mengajar di SD Masehi W.E. Pangali di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kebetulan saya sendiri juga domisilinya adalah di Pulau Sumba. Tapi sekolah penempatan saya ini berjarak sekitar 30 menit sampai 45 menit dari rumah, begitu, dengan perjalanan yang sebenarnya cukup berat karena perjalanannya jauh, berkelok-kelok, mendaki menurun, jalannya juga sangat rusak begitu. Jadi medannya cukup berat begitu. Jadi di sini saya mendapatkan satu pengalaman bagaimana seorang tenaga pengajar yang mendapatkan tugas untuk mengajar di daerah pedalaman itu, bagaimana mereka berjuang untuk melaksanakan tugas meskipun ada tantangan-tantangan seperti itu, perjalanan yang susah, yang sangat jauh begitu. Tetapi karena mengingat tugas dan tanggung jawab itu, jadi kita tetap tiap hari bangun pagi berangkat ke sekolah untuk mengajar. Lalu
di sekolah ini juga kemudian saya menemukan bahwa ternyata pendidikan di daerah pedalaman itu benar-benar berbeda dengan apa yang saya temukan di sekitar lingkungan sekitarnya saya, begitu. Jadi di sini saya menemukan bahwa ada sangat banyak anak-anak yang ternyata belum bisa membaca, bahkan sudah di kelas 4, 5, dan 6 pun masih ada beberapa anak yang belum bisa membaca, dan sebagiannya itu juga masih mengeja, begitu juga dengan berhitung, banyak yang belum paham perhitungan dasar seperti itu. Apalagi berkaitan dengan teknologi, anak-anak di sini masih sangat buta terhadap teknologi. Jadi ketika kami datang ke sini, kami benar-benar memulai dari nol, ajar lagi anak-anak mulai dari mengenal alfabet seperti itu. Kebetulan di sekolah juga ada program kelas pendampingan untuk siswa-siswa yang memang masih tertinggal dalam hal 3M, yaitu membaca, menulis, dan menghitung. Jadi kami di sini juga membantu mengisi kelas tambahan tersebut, kelas pendampingan tersebut. Selain itu, kami juga memberikan kelas-kelas literasi. Biasanya kami mengisi kelas literasi 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi di kelas literasi itu kami membacakan cerita kepada anak-anak. Nanti setelah kami membacakan cerita, anak-anak lalu kami ajak untuk mereview dari cerita tersebut, misalnya tokoh-tokohnya, pengenalan tokoh-tokohnya, pengenalan karakternya. Lalu dari situ juga bisa ada kaitannya dengan numerasi, misalnya kami mengajak anak-anak menghitung ada berapa tokoh yang terlibat di dalam cerita tadi, seperti itu. Jadi dengan cara itu kami mengajak anak-anak untuk lebih antusias belajar literasi dan numerasi, seperti itu. Sebentar. Aduh. Ya maaf, saya kebetulan sedang di sekolah, Bapak Ibu, jadi agak sedikit ribut dengan teman-teman yang lain. Ya, saya lanjutkan. Nah, selain kelas pendampingan kelas pendampingan tersebut, kami juga membantu anak-anak untuk mengenal teknologi, terutama untuk siswa-siswa kelas 4 dan 5. Kebetulan sekolah penempatan saya ini adalah salah satu sekolah yang kemarin lolos sebagai sekolah penggerak. Jadi untuk proses asesmen nasional berbasis komputer itu diikuti oleh siswa-siswa kelas 4 dan kelas 5 begitu. Tetapi siswa-siswa di sini masih sangat nol pengetahuannya tentang teknologi begitu. Bahkan jaringan pun di sini baru masuk sekitar beberapa minggu yang lalu begitu. Itu pun masih lumayan berat begitu. Sehingga sebelumnya itu memang akses internet di sini masih sangat susah. Jadi ketika anak-anak mau mengikuti AMBK, itu mereka benar-benar memulai dari nol pengenalan teknologinya. Kami harus pergi ke tempat ke dataran tinggi, lalu mengumpulkan semua HP-HP semua guru, lalu dari situ kami mulai dengan pengenalan bagaimana anak-anak mengakses link, bagaimana anak-anak harus mengisi biodatanya di internet, seperti itu. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang menarik. Salah satunya juga bagaimana kita menjadi guru yang kreatif. Saya pernah juga membantu mengajar di kelas 1 dan menemukan bagaimana minat belajar anak-anak juga sangat rendah. Ya mungkin karena masih kelas bawah juga, jadi untuk menarik perhatian mereka itu sangat susah begitu. Jadi saya harus memanfaatkan bahan-bahan alam seperti ranting-ranting kayu, daun-daun, untuk mengajak mereka bagaimana menempel kata-kata sederhana seperti itu. Karena biasanya kalau diajarkan seperti biasanya ditulis di papan tulis, mereka kurang begitu tertarik, anak-anak kurang begitu memperhatikan. Tetapi ketika kita ajak mereka untuk melakukan suatu aktivitas menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar, anak-anak ternyata lebih antusias dan lebih tekun untuk belajar begitu. Dan lewat kampus mengajar ini juga saya menemukan potensi diri saya bahwa ternyata sebenarnya saya bisa untuk mengajar, karena sebelumnya saya seperti saya cerita tadi, waktu mau mengikuti kampus mengajar angkatan pertama, saya sedikit merasa minder dengan diri sendiri. Saya tidak punya basic mengajar, saya tidak merasa punya kemampuan mengajar begitu. Tetapi setelah saya mencoba melalui kegiatan kampus mengajar angkatan 2 ini, ternyata saya bisa mengajar begitu. Jadi di sini lewat kegiatan kampus mengajar ini saya menemukan kemampuan saya sendiri begitu. Jadi di kesempatan ini saya juga mau mengajak teman-teman semua untuk ayo coba ikut kampus mengajar 3, karena lewat kampus mengajar ini banyak hal yang kita bisa dapatkan.
Pertama, seperti tadi saya ceritakan bahwa lewat kegiatan kampus mengajar ini saya bisa mengenal, bisa menggali potensi saya. Di sisi lain juga dengan mengikuti kampus mengajar kita jadi punya banyak kenalan baru, kita jadi punya banyak relasi, dan kita tidak lagi asing dengan dunia kerja. Karena kita semester 5, semester 6, semester 7 itu kita sudah di semester akhir. Sebentar lagi kita pasti akan masuk ke dunia kerja. Nah, lewat kampus mengajar ini kita akhirnya punya kenalan dengan orang-orang yang sudah berada duluan di dunia kerja. Jadi ketika kita nanti harus turun ke dunia kerja, kita sudah tidak lagi merasa asing dan kita sudah tahu potensi kita sejauh mana. Begitu. Saya pikir sekian saja, Bu Betty. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih. Oke, Bu Betty udah join ya. So good afternoon, everybody. Baik, terima kasih Scholastica. Sangat ini ya, otentik sekali ceritanya. Selanjutnya kita dengar sharing dari salah satu DPL-nya, yaitu Ibu Sandria. Ibu Sandria sudah join? Ya, sudah, Bu. Oke. Silakan, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Bapak Ibu, Ibu Betty dan Pak Adi dan Ibu Bapak dosen yang lainnya dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Selamat siang ya, bukan sore ya, selamat siang. Tadi saya dengar dari mahasiswa ceritanya menarik sekali ya. Mungkin saya juga sebagai DPL ingin berbagi cerita bahwa kalau saya pribadi saya mendapatkan penempatan di SMP 2 Denpasar. Mungkin kalau saya cerita sedikit, saya di SMP 2 ini menjadi DPL di saat awal penugasan. Saya cerita dulu ya. Saat penugasan di SMP 2 ini, saya ke sana dulu ke sekolahnya di hari pertama. Di hari pertama penugasan, kemudian saya bawa surat, saya silaturahmi dulu dengan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah pada saat itu menerima dengan baik. Nah, hanya saja yang buat saya di luar ekspektasi, ternyata sekolah tidak mengetahui yang namanya kampus mengajar. Nah, itu tantangan awal ya, Bu ya. Jadi saya ke sana memberitahukan bagaimana sih kampus mengajar, apa akan yang kita kerjakan, kemudian mahasiswa akan bertugas bagaimana kegiatan di sana, gitu ya, berapa orang mahasiswa yang akan bertugas, itu saya jelaskan dengan lengkap. Nah, saya ke sana itu belum membawa surat dari Dikti, saya belum membawa surat dari dinas. Jadi benar-benar pure untuk silaturahmi dulu dengan kepala sekolah. Jadi biar kita datang dengan mahasiswa tidak kaget kepala sekolahnya. Nah, beberapa hari kemudian dengan surat yang saya bawa dari Bu Betty ya, jadi memang benar-benar kampus kita dari Bu Betty sendiri juga gercep banget gitu ya untuk memberikan kita surat pengantar. Nah, surat pengantar itu seperti surat sakti bagi saya karena surat diktinya belum ada pada saat itu. Nah, itu kendala awal sekali. Saya ke dinas di sini karena Kota Denpasar, SMP 2 ada di Denpasar, berarti saya ke Kota Denpasar. Nah, setelah sampai di setelah sampai di dinas, saya mencari kepala bidang bagian SMP karena saya penugasan di SMP. Jadi ada di dinas itu ada 2, kepala bidang SMP dan SD. Kemudian saya memberitahukan bahwa ada kegiatan ini, penempatannya di SMP 2, dan beberapa DPL juga saya ajak di sana. Nah, ini juga sama, tadinya mereka juga masih begini ya, dengan program ini kok kenapa seperti bayi yang dipaksakan untuk ada gitu ya. Tapi itu penanggapan dari pihak dinas ya, kita masalah. Nah, kemudian saya jelaskan lebih lanjut program kampus mengajar ini bagaimana kegiatan seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Betty. Nah, kemudian surat dinas diproses, ya, harus keluar dari surat dinas untuk penugasan mahasiswa, kemudian juga dari surat dikti juga ada pada saat itu. Akhirnya ya, yang kita tunggu-tunggu akhirnya ada. Nah, setelah itu saya lengkap surat, baru saya bawa ke sekolah.
Nah, mungkin kendala di awal karena kurangnya informasi ya, sosialisasinya perlu digalakkan lagi mungkin ya. Jadi sekolah, pihak dinas, semestinya semua tahu sebelum program ini diluncurkan. Nah, kemudian tugas saya sebagai DPL di sini seperti sudah diberikan informasinya dari Bu Betty bahwa kita sebagai DPL akan membuka jalan bagi mahasiswa agar pada saat penempatan di sekolah agar berjalan dengan lancar. Jadi seperti tadi jangan sampai sekolahnya tidak tahu dan jangan sampai juga sekolahnya tidak membutuhkan kampus mengajar, bagaimana solusi berikutnya. Nah, jadi itu kendala awal, dan seterusnya saya nggak ada terlalu banyak kendala, karena mungkin di sini SMP 2, karena notabene dia ada di Kota Denpasar, dan juga siswanya lumayan mengenal yang namanya teknologi gitu ya, mengenal teknologi. Jadi tujuan dari sebenarnya kampus mengajar ini kan adalah mengatasi learning loss ya. Kita di sini hadir kampus mengajar sangat berguna bagi sekolah. Sangat berguna bagi sekolah. Jadi membantu guru untuk mengatasi learning loss tadi. Kemudian saya juga dapat perluasan dampak ke SMP 5 negara. Nah, di sana SMP 5 negara yang ternyata sekolahnya jauh beda dengan yang di kota. Jadi sekolahnya di sana masih agak terbelakang gitu ya. Artinya masih ada siswa yang tidak bisa membaca. Masih ada beberapa siswa yang masih tidak bisa membaca. Kalau membaca aja tidak bisa, bagaimana dengan belajar matematika dan yang lainnya kan gitu ya. Nah, sehingga itulah seperti panggilan hati buat saya ya. Kenapa saya mau ikut dalam kampus mengajar, Bu, Ibu Bapak ya dan sekalian semuanya. Jadi ini panggilan hati. Bagaimana sih cara kita sebagai dosen agar tidak hanya di teori saja, kita juga ada pengabdian. Nah, pengabdian ini biar lebih luas lagi mengeksplor ke kegiatan yang seperti kampus mengajar ini. Nah, karena ini kampus mengajar program yang baru, pastinya penuh tantangan ya. Nah, kita bagaimana sebagai dosen juga saya sendiri juga ingin men-challenge diri saya sendiri. Bagaimana sih saya sebagai DPL apakah bisa menjalankan tugas ini? Saya rasa itu sih Ibu, mungkin kalau saya sendiri motivasinya adalah karena memang panggilan hati, dan kedua juga saya juga merasa bahwa saya punya motivasi bagaimana harus semangat dan juga bisa memberikan motivasi pada mahasiswa gitu ya. Itu sih mungkin Ibu Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Sangat menarik untuk mengikuti kampus mengajar, mumpung sudah dibuka ya kampus mengajar 3. Selain kita dapat poin, juga dapat koin gitu ya, dan dapat juga pengalaman baru. Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih Bu Sandria. Ya, saya mengambil alih Bu Betty karena ya sedang ada kegiatan juga. Terima kasih sekali lagi Bu Sandria. Yang tadi disampaikan Bu Sandria sebagai perwakilan dosen yang lolos ya, dapat koin dan poin ya. Jadi untuk BKD ini sangat penting ya. Kayaknya poinnya tinggi sekali untuk BKD ini. Untuk BKD tinggi sekali. Kemudian untuk Jafung juga nanti sudah mulai, dosen DPL ini tinggi sekali poinnya. SKS-nya tinggi sekali kalau bisa lolos. Dan ya tentu dapat penghargaan berupa insentif juga buat dosen ya. Itu yang ya, tapi belakangan biasanya dapatnya Bu ya. Setelah selesai kegiatan itu baru dapat ya. Ya, untuk mahasiswa juga seperti itu. Saya kira yang menarik buat mahasiswa itu lumayan juga ya. UKT dapat ya sekitar 2.400.000. Kemudian uang bulanan juga dapat ya. Di samping hal-hal yang bermakna yang bisa diperoleh. Dan tentunya bagi universitas, bagi lembaga ini merupakan kebanggaan bagi lembaga ya. Karena ya ini merupakan prestasi ya bagi semua kampus di Indonesia jika bisa berhasil lolos di
program-program MBKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek ya. Tentu nanti kekurangan-kekurangan yang ada itu terus mengalami perkembangan, terus mengalami perbaikan ya, mudah-mudahan ya, sehingga program ini terlaksana sesuai dengan visi awalnya ya. Mungkin itu dulu ya, mungkin yang bertanya tahan dulu ya, nanti kita akan diskusi sama-sama ya. Mungkin satu dulu yang mungkin saya bisa jawab, ini bukan untuk FKIP saja ya. Tadi ditanya apakah untuk FKIP saja, tidak ya. Ini semua, bahkan kemarin yang lolos itu dari ekonomi ada yang lolos ya, dari ekonomi ada yang lolos, dari sastra juga ada yang lolos, dari FKIP juga ada yang lolos, dan sangat memungkinkan untuk prodi-prodi lain ya untuk mengikuti program ini ya. Jadi tidak hanya sebatas FKIP saja. Oke, jadi untuk pertanyaannya silakan di chat, di kolom chat ya, atau nanti raise hand kalau mau bertanya langsung kepada Bu Betty ya. Kalau mau ikut grup ya, kalau mau tertarik silakan gabung di grup yang sudah saya share ya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu mungkin Pak Angga sekarang ya, ini studi independen ya, baru banyak hal baru yang perlu dipelajari. Mungkin ada yang tertarik pengen belajar sama GoTo ya. GoTo itu Gojek sama Tokopedia ya. Gimana sih sistemnya di dalam gitu. Kalau mau jadi bagian dari GoTo itu gimana sih caranya gitu. Itu diajarkan nanti gitu kalau lolos ya. Dan ada apa namanya yang lain ya. Startup yang sudah sangat-sangat maju di Indonesia. Ya, untuk mempersingkat waktu, Pak Angga, silakan Pak Angga untuk menyampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak Adi. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang juga hadir pada kesempatan siang hari ini, dan adik-adik dari mahasiswa dari Universitas Mahasiswati yang mengikuti sosialisasi mengenai program kampus mengajar dan studi independen. Saya izin share screen untuk menyampaikan materi mengenai studi independen. Baik, studi independen bersertifikat Bangkit Akademi tahun 2022. Jadi Bangkit itu adalah suatu program kesiapan karir yang bertujuan untuk menghasilkan talenta teknis berkaliber tinggi untuk perusahaan teknologi dan startup Indonesia kelas dunia. Jadi program ini didukung penuh oleh Google, GoTo, dan Traveloka. Di program ini akan berjalan pada semester genap. Jadi dia di tahun depan, di bulan Februari sampai bulan Juli tahun 2022. Adapun program Bangkit Akademi ini berkomitmen untuk menjalankan program studi independen berkualitas dengan topik atau tema yang akan nanti bisa dipilih, yaitu Android Learning Pad, kemudian ada Cloud Computing Learning Pad, lalu Machine Learning Pad. Nah, dari salah satu ini juga akan dilengkapi dengan pelatihan, nanti ada soft skill dan pelatihan bahasa Inggris tentunya nanti yang akan menunjang dari pelaksanaan dari kegiatan pelatihan ini. Independen. Ya, pada program studi independen bersertifikat Kampus Merdeka 2022 ini meliputi beberapa proses seleksi, kemudian ada pengelolaan siswa serta manajemen proyek akhir dengan total dia mencari kurang lebih 3.000 siswa. Jadi 1.000 siswa itu per paket, lalu ada 500 proyek akhir, biasa diikuti 5-6 siswa per grup. Kemudian ada 120 fasilitator yang terlibat yang didedikasikan untuk setiap grupnya nanti. Kemudian ada mentor dan pengajar yang disesuaikan dengan jumlah peserta. Ya, pada program proses seleksi, kita masuk di proses seleksi. Proses seleksi untuk mengikuti kegiatan ini
peserta bisa mendaftar melalui web di bangkit.academy ya. Nanti bisa dicek untuk websitenya dan bisa menyatakan ketertarikan untuk bisa mengikuti program ini. Jadi siswa untuk memenuhi persyaratan akan melakukan registrasi ulang di form yang sudah disediakan, di-coding untuk melengkapi identitas, lalu memberikan cakupan pengetahuan dan validasi data yang sudah disiapkan dan sudah diisikan di Kampus Merdeka. Jadi nanti dilengkapi datanya, ada nomor telepon, ada mata kuliah yang telah diambil, kemudian ada validasi semester, validasi prodi, dan hal-hal lain sesuai ketentuan dari persyaratan untuk registrasinya. Kemudian selanjutnya adalah mengikuti ujian seleksi atau filtering di decoding. Ini meliputi ada pengetahuan teknologi dasar, lalu ada pengetahuan dengan teknologi learning pad, lalu ada ujian kepribadian dan pola pikir. Selanjutnya mengumpulkan surat persetujuan dosen pembimbing terkait dengan konversi SKS dan status dari mahasiswa saat ini, saat mengikuti, saat mendaftar ya. Lalu selanjutnya mengumpulkan surat komitmen, jadi berkomitmen untuk mengikuti penuh dari kegiatan ini. Kemudian bisa diregistrasi di platform Studi Independen Bersertifikat MBKM, webnya di kampusmerdeka.kemendikbud.go.id, untuk mahasiswa yang berasal dari kampus yang induknya di Kemendikbud ya, yang sudah masuk. Nanti akan saya perlihatkan seperti apa bentuk dari formnya. Kemudian terkait dengan pembiayaan dari program ini adalah program yang bersifat tidak berbayar terhadap mahasiswa atau peserta yang mengikuti. Jadi seluruh biaya yang ada, program ini telah ditanggung oleh Bangkit Academy antara Google dan mitranya, yang bekerja sama dengan Dikti, Kemendikbudristek RI, dan peserta tidak akan mendapatkan uang saku atau insentif, tidak sama seperti program yang tadi ya, Kampus Mengajar. Kalau di sana ada uang saku yang didapat, kalau di sini tidak ada. Kemudian untuk peserta cukup membayar SPP atau UKT yang dibayarkan di universitas untuk mendapatkan pengakuan dari SKS-nya. Di pembayaran adalah pembayaran SPP, tapi tidak ada pembayaran ke studi independen ini. Kemudian ada prasyarat untuk kita bisa mengikuti keikutsertaan di program ini. Ada prasyarat administratif, itu pertama memenuhi ketentuan umum dari program studi independen ini pada saat pelaksanaan program. Kemudian mahasiswa aktif itu di semua jurusan atau fakultas terakreditasi adalah menyelesaikan pembelajaran minimal 5 semester. Artinya setelah semester 5 baru bisa mengikuti dari program studi independen ini. Kemudian tidak mengambil program Kampus Merdeka lainnya saat pelaksanaan program. Lalu yang keempat, tidak mengambil internship, magang, atau pekerjaan apapun, part-time atau full-time pada saat pelaksanaan program. Dan yang kelima, telah mendapat persetujuan dosen pembimbing untuk mengkonversi SKS melalui program ini. Yang keenam, mengambil 6 SKS atau kurang pada universitas asal pada saat dia kuliah reguler pada saat pelaksanaan program ini berlangsung. Selanjutnya yang ketujuh adalah belum lulus dari universitas pada tanggal 1 Juli 2022. Sebelum mendekati kelulusan juga ya. Per tanggal 1 Juli 2022. Kemudian ada prasyarat dari pengetahuan atau pengalaman. Untuk mengikuti yang pertama Android Learning Pad itu memiliki pengalaman dengan object oriented programming pada bahasa pemrograman apapun, dibuktikan dengan melalui mata kuliah yang diambil atau melalui sertifikat. Yang kedua, untuk mengikuti Cloud Computing Learning Pad memiliki pengalaman dasar teknologi komputing. Dan yang ketiga, mengikuti Machine Learning Pad itu harus lulus mata kuliah terkait matematika dasar, kalkulus, dan statistika. Yang kedua, memiliki pengalaman pemrograman dengan bahasa pemrograman apapun. Ini dibuktikan juga bisa melalui mata kuliah yang diambil atau melalui sertifikat. Kemudian ada prasyarat teknis untuk semua program atau semua paket itu harus ada koneksi internet, kabel atau wifi yang memadai atau bisa menggunakan seluler data itu minimal 4G ya.
Lalu untuk Android Learning Pad itu menggunakan nanti perangkat komputer atau laptop, kemudian menggunakan ponsel Android dengan OS Android 8 Oreo atau lebih baru, atau laptop atau komputer yang dapat menjalankan emulator Android. Lalu untuk Cloud Computing Learning dan Machine Learning Pad itu menggunakan perangkat komputer atau laptop sesuai dengan spesifikasi ya. Nanti pada saat pendaftaran itu akan ada syarat-syarat berapa kapasitas-kapasitas yang bisa dilakukan untuk perangkat-perangkat dari komputer atau laptop yang digunakan di masing-masing kegiatan ini. Kemudian mengenai metode pembelajaran dari kegiatan ini, itu kurang lebih kita ada 900 jam pertemuan, nanti ada online self-paced, kemudian online, synchronous, ada reflection dan konsultasi, lalu ada project based. Nah, untuk online self-based learning ini, para peserta harus mengimplementasikan materi yang diperolehnya secara langsung melalui proyek dan tugas-tugas harus diselesaikan untuk menyelesaikan setiap materi. Kemudian online synchronous session, di mana peserta bisa melakukan sesi tatap muka berupa instructor-led training, sesi soft skill, pembelajaran bahasa Inggris, studi group, guest speaker session, dan hal-hal lain yang kaitan. Lalu reflection dan consultation itu di mana peserta dapat merefleksikan pembelajarannya bersama dosen pembimbing akademik, bangkit alumni sebagai fasilitator atau secara individu. Kemudian yang keempat mengenai capstone project, di mana peserta mengerjakan proyek tim berskala nasional untuk memecahkan masalah yang ada di sekitar mereka. Seperti itu bayangan mengenai metode pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti untuk kegiatan studi independen ini. Selanjutnya, periode program yang akan dilaksanakan. Jadi program akan berlangsung dari tanggal 14 Februari 2022 sampai tanggal 29 Juli 2022. Itu kurang lebih ada 5-6 bulan ya. Ada beberapa catatan untuk tanggal-tanggal penting, itu registrasi dan filtering itu bisa dimulai sampai per tanggal 31 Desember 2021 ini. Kemudian pengumuman peserta itu dijadwalkan 14 Januari 2022. Persiapan 14 Januari sampai 14 Februari 2022. Lalu konsolidasi dengan mitra perguruan tinggi juga 21 Januari 2022. Dan pemberian akses kredensial dan matrikulasi 7 Februari 2022 itu paling lambat, atau sebelumnya akan dilaksanakan disesuaikan dengan proses pendaftarannya. Kemudian onboarding oleh Kemendikbudristek itu 14 Februari, dan briefing teknis oleh tim decoding juga di tanggal 14 Februari 2022. Kemudian masa pembelajaran itu 14 Februari 2022 sampai 15 Juli 2022. Pelaporan ke dosen pembimbing itu akan bisa dilaksanakan di minggu ketiga di setiap bulannya. Lalu final atau capstone project itu di bulan Mei sampai Juni 2022. Dan penyelesaian administrasi dan pelaporan itu 18 sampai 29 Juli 2022. Jadi seperti itu mengenai gambaran tanggal-tanggal periode dari pelaksanaan program di setiap tahapannya nanti. Kemudian cara pendaftaran tadi juga sudah disampaikan di proses seleksi, itu ada cara pendaftaran bisa dicek nanti di websitenya di bangkit.academy. Jadi segera bagi rekan-rekan mahasiswa, adik mahasiswa yang tertarik atau berminat bisa segera untuk melakukan pendaftaran, karena ini akan bisa ditutup di tanggal 31 Desember 2021 dan bisa lebih cepat apabila kuota sebanyak 3.000 mahasiswa itu sudah bisa terpenuhi. Jadi akan lebih baik jika lebih cepat untuk melakukan pendaftaran. Nah, nanti untuk pendaftaran kurang lebih tampilan untuk di Google Form adalah seperti ini. Kemudian nanti bisa mengisi untuk nama lengkap, ada email, nomor HP, nomor WhatsApp, lalu statusnya sebagai mahasiswa.
Kemudian institusi atau universitas nanti bisa, jika tidak ada untuk Universitas Mahara Saraswati, nanti bisa dipilih di lainnya, bisa diketik manual. Nah, ini untuk tampilan semester berapa. Dan ini untuk persetujuan terakhir yang bisa dicentang ya. Baik, sekian mengenai sosialisasi dari pelaksanaan studi independen bersertifikat untuk Bangkit Academy. Untuk waktu saya kembalikan ke Bapak Adi. Terima kasih, Pak Adi. Untuk Google sama GoTo ya. Itu ya mungkin ada mahasiswa yang tertarik karena ini mungkin pertama kali kita akan mengikuti program ini. Ya, mungkin sekarang sedikit di sini Dwita masih bergabung ya? Masih, Pak. Ya, mungkin Dwita bisa kita cerita sedikit kemarin lolos studi independen ya. Mungkin kita masih awam ini semuanya, studi independen itu seperti apa sih? Terus apa yang dipelajari, apa manfaatnya di sana gitu. Terus apa yang dikasih oleh Kemristek itu, maksudnya Kemdikbudristek kepada mahasiswa gitu. Mungkin Dwita bisa berbagi ke kita ya. Mungkin silakan Dwita. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Angga dan Pak. Sebelumnya, selamat siang seluruh dosen dari Universitas Mahara Saraswati Denpasar dan teman-teman yang sudah bersedia bergabung di Zoom hari ini. Jadi Dita sedikit sharing tentang informasi bagaimana studi independen yang Dita ikuti selama dari bulan Agustus lalu. Nah, kebetulan yang pertama itu kan Dita mengikuti studi independen ini, Dita memilih di bidang industri sekolah ekspor. Nah, jadi Dita mendaftar di sekolah ekspor itu pertamanya Dita melihat informasinya di Instagram sebelum ada sosialisasi di kampus. Jadi Dita mengikuti Instagramnya sekolah ekspor. Jadi Dita sangat tertarik sebelumnya dari awal melihat informasi yang ada di sekolah ekspor itu bahwa akan ada studi independen dan akan ada tentang bagaimana itu eksportir gitu. Jadi karena ketertarikan Dita, jadi Dita mencoba untuk mendaftar di sekolah ekspor. Nah, jadi di sekolah ekspor ini kita diberi nama studi independen bersertifikat menjadi eksportir baru 4.0. Jadi merupakan kombinasi kuliah di luar kampus dengan mendapatkan 20 SKS dan praktek ekspor yang real menjadi wirausaha global masa kini sebagai eksportir baru dengan mengoptimalkan e-commerce. Pada dasarnya program diadakan secara online atau daring. Jadi kita belajarnya itu secara online atau daring dengan kombinasi praktek ekspor dilakukan kegiatan offline atau luring secara opsional bagi peserta yang jadi nanti kita akan mengikuti praktek-praktek ekspor secara secara luring di offline maksudnya. Seperti waktu ini sudah mendapatkan ke Surabaya. Jadi ada perwakilan timnya Dwita sudah onboarding ke Surabaya dan membawa produk kita ke sana. Nah, untuk pertamanya itu kita di sekolah ekspor itu diberikan kesempatan untuk memilih menjadi eksportir produk pertanian, eksportir industri pangan olahan, eksportir produk industri kreatif, dan fasilitas ekspor yang ditunjukkan buat mahasiswa yang dan peserta yang mempunyai niat menjadi eksportir untuk penyalur UMKM. Nah, jadi kebetulan Dwita bersama kelompok itu hanya sebagai fasilitator ekspor yang ditujukan untuk sekolah ekspor. Jadi Dwita membantu beberapa UMKM, tetapi dengan industri pangan olahan. Jadi produknya Dwita dengan kelompok itu tentang produk pangan olahan gitu. Nah, untuk aktivitasnya itu kita sudah tahu tadi bahwa ada secara daring atau online dan secara offline.
ada kita mengikuti bootcamp dan nantinya akan ada pameran di dalam dan di luar negeri dengan biaya akomodasi itu waktu ini pendaftarannya sih dibiayai oleh Kemendikbud gitu. Jadi kegiatan pengajarannya itu maunya gue kasih 1 juta ada ntar dulu deh gitu. Maunya gue dia AP standar. Oh belum. Silakan dilanjut, Rita. Jadi kegiatan pengajarannya itu kita dikasih 30 modul pembelajaran di dalam studi independen ini. Yang pertama itu pengajaran sinkronus, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara real time, yaitu di mana pembelajaran yang dilakukan antara guru dengan mahasiswa. Jadi kalau di sekolah ekspor itu bukan guru disebut dosen, tapi mentor. Jadi kita belajar sama-sama dengan belajar dengan online dan dapat melakukan komunikasi, misalkan kayak diskusi gitu. Yang selanjutnya itu pembelajaran asinkronus dengan menyaksikan video ekspor yang ditempatkan di sekolah ekspor. Jadi kita pembelajarannya itu diskusi bersama tim startup yang sudah senior gitu. Dengan pejabat juga pernah kita mengikuti pembelajaran gitu. Terus sharing-sharing dengan beberapa yang mempunyai seperti pameran-pameran yang ada di luar negeri gitu. Kita juga pernah sharing-sharing dengan orang-orang hebat yang ada di luar negeri gitu. Nah, untuk kegiatan prakteknya juga kita dapat yang pertama itu yang sudah kita lakukan itu pengembangan ide ekspor dan produk ekspor. Jadi di dalam pengembangannya itu kita disuruh membawakan apa produk yang akan kita ekspor bersama tim startup ekspor kita. Jadi kita mempunyai 4 tim di studi independen itu ada dari Jakarta, dari Surabaya, dan dari Bandung. Gitu. Dan praktikumnya juga menyusun rencana ekspor yang sudah kita lakukan beberapa hari lalu, dan praktikum onboarding di marketplace. Nah, nantinya onboarding ini akan dilakukan di beberapa kota-kota di Indonesia. Waktu ini udah di Surabaya, yang sekarang akan berlanjut itu di Denpasar, habis itu akan ada di Bandung, dan beberapa daerah lagi, tapi belum diumumkan sih. Nah, habis itu ada praktikum onboarding di Direktori Ekspor. Nah, waktu ini sudah mengirimkan juga beberapa produknya Dwita ke Sekretariat Ekspor gitu. Nah, yang selanjutnya juga ada kegiatan bootcamp. Kegiatan bootcamp ini dilakukan secara daring atau online, kombinasi dengan kegiatan luring bagi peserta terbatas di New Export Summit Series, yaitu kegiatan ini ada beberapa perwakilan tim ekspor yang berada di Bandung dan di Denpasar dan juga di Jakarta yang nantinya akan melakukan pameran gitu. Dan juga di akhir kegiatan ekspor ini, di akhir kegiatan studi independen ini juga kita diarahkan untuk membuat laporan seperti laporan akhir dan penulisan karya tulis akhir menjadi eksportir baru seperti itu. Oke, Dwita, ya terima kasih banyak. Yang didapat dari Kemdikbud apa? Dapat uang saku nggak? Ini masih mute, Dwita. Untuk uang sakunya kebetulan dapat sebesar 1.200.000. Oke, sama UKT ya? UKT-nya tidak, Pak. Oh, UKT nggak dapat ya? Ya. Oke. Ya, karena sudah dibayarkan ke kampus itu ya, karena dia ngajar ya. Oke, terima kasih Dwita atas sharingnya ya, pengalaman ada satu lolos studi independen ya, dan ya itu tentu pengalaman yang luar biasa buat Dwita ya, mudah-mudahan menjadi eksportir nanti ya, kebanggaan Unmas Denpasar. Oke, sekarang kita diskusi ya.
nanti mungkin kalau untuk dosen-dosen yang DPL kalau mau berbagi nanti menjawab bisa ya, sama-sama bantu menjawab bagaimana baiknya. Ya, sebelumnya saya izin share dulu sedikit hasil ini ya, hasil Google Form ya yang saya share ya. Nah, saya tanya apakah ingin mengikuti kegiatan Kampus Mengajar 3. Jadi yang ragu-ragu banyak sekali, 71 orang. Ya, silakan nanti bertanya ya. Bertanya bisa raise hand, bisa juga di kolom chat, atau juga bisa ikut bergabung di grup ya, grup WA yang sudah kami buat. Ya, sehingga apapun keraguannya nanti kita akan coba bantu ya untuk menjawab ya. Nah, kemudian ada yang menjawab iya 35 orang. Ya, mudah-mudahan semuanya sudah bergabung di grup WA sehingga kelanjutan daripada sosialisasi ini adalah mendaftar. Ya, jadi setelah adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa kegiatan sosialisasi ini bisa mendaftar ya. Oke, ini masih belum bisa dibedakan antara dosen sama mahasiswa juga ya. Oke, ini gabung ya. Oke, ini 11 orang tidak jawab ya. Oke, kemudian saya tanya apakah studi independen, ini lumayan juga yang mau ikut ya. 29 yang mau ikut ya. Jadi kalau dilihat dari penjelasan Pak Angga itu semua prodi bisa ya. Semua prodi bisa ya. Itu nanti akan diajarkan salah satunya mungkin e-commerce ya, atau machine learning atau big data yang model-model seperti itu. Terus bahasa Inggrisnya akan dipacu gitu supaya sesuai dengan dunia industri. Ini lumayan juga ya, 30 ada yang tertarik. Silakan nanti join ke grup ya untuk mengikuti ini ya. Oke, jadi itu ya, mungkin saya akan jika ada yang bertanya Bapak Ibu dosen atau mahasiswa ya silakan raise hand ya, kita diskusi santai saja ya, nanti sama-sama kita cari solusinya. Oke, ini pertanyaan pertama itu dari siapa ya? Intan ya. Selamat siang. Oh, ini ID meeting ya, bukan? Oke, sorry. Oke, dari Sinta. Apakah program kampus mengajar ini diadakan setiap 6 bulan sekali atau setahun sekali? Ya, mungkin ini setahu saya, kalau saya ya, karena kampus mengajar 2 kan baru tahun ini ya, baru semester lalu ya. Dan semester ini dibuka lagi gitu. Jadi 6 bulan sekali ya saya kira. Mudah-mudahan saya nggak salah. Ya, mungkin Bapak Ibu dosen mungkin ada yang DPL. Bu Sandria. Iya. Baik Pak, maaf menyelai. Saya bantu jawab. Jadi untuk kampus mengajar itu diadakan 1 semester Pak. Kampus mengajar 2 kebetulan, dan akan ada lagi kampus mengajar 3 itu 1 semester. Lebih tepatnya itu 20 minggu ya, jadi lebih detailnya lagi 20 minggu, dan di 1 minggunya itu 5 hari kerja aja, gitu Pak. 5 hari kerja itu bisa diatur dalam 1 minggu ya, sesuai kebutuhan sekolah juga. Bisa diatur kegiatannya sesuai kebutuhan. Seperti itu Pak untuk kegiatannya. Dan pertanyaan tadi udah saya baca sih Pak, mungkin saya bantu jawab langsung ya. Untuk Marcelina Fatmawati ada yang bertanya penempatannya apakah sesuai KTP? Apakah ini mungkin maksudnya kampus mengajar ya? Tadi tidak ada keterangan lebih lanjut. Mungkin masuknya kampus mengajar. Kalau di kampus mengajar angkatan kedua, kebetulan sesuai domisili. Mungkin karena keadaan kan lagi dampak pandemi gitu Pak ya. Mungkin itu yang menyebabkan masih sesuai domisili. Tapi kedepannya saya rasa sih juga pasti masih seputar Bali ya, kalau memang kita DPL ada di Bali gitu. Nggak mungkin tiba-tiba kita ke tempat lain. Saya rasa sih begitu, mungkin karena masih pandemi gitu ya. Dan ada juga yang menjawab ini dari Wijayanti. Akun emailnya karena tidak lolos di KM2, apa bisa untuk KM3? Saya rasa untuk email itu bisa dipakai juga.
Mungkin itu dulu pertanyaannya, saya jawab. Dan tadi ada yang ragu-ragu ya Pak ya. Saya rasa kenapa ragu-ragu gitu ya. Mungkin saya tadi ceritanya kendala ya Pak ya. Saya cerita awal mungkin kendala itu yang buat ragu-ragu. Tapi saya rasa sendiri, saya pribadi sebenarnya pengen daftar lagi di KM3. Walaupun saya belum tahu nih koin saya berapa gitu ya. Karena orientasi saya bukan melulu koin gitu ya. Dan bukan melulu koin. Artinya saya ingin mengeksplor diri saya. Ini sebenarnya kampus mengajar ngapain ya gitu ya. Kemudian apa sih peran saya sebagai DPL? Kemudian apa sih sebagai pribadi saya sendiri? Saya ingin bisa berguna untuk banyak orang gitu. Itu sih sebenarnya Pak. Dan juga motivasi saya ya tadi ingin mengetahui pengalaman baru, kampus mengajar seperti apa gitu. Sebenarnya kalau menjadi mahasiswa pun juga ya, di zaman sekarang, zaman now ini, ada program kampus mengajar salah satunya, dan ada studi independen dan MBKM yang lainnya gitu Pak ya. Bagus sekali gitu ya, saya pengen jadi mahasiswa lagi malah. Karena zaman saya kuliah dulu nggak ada ya Pak ya. Dulu kan adanya KKN aja, KKN dia ada penempatan sekolah, mungkin ada memang kegiatannya untuk ngajar di sekolah, ada memang. Tapi nggak seperti sekarang yang kegiatan ini kita dapat poin dan koin juga gitu. Itu yang buat saya, wah enak ya, zaman sekarang mahasiswa dapat mengeksplor di luar dari kegiatan di kampus gitu, di luar dari akademis di sini gitu Pak. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan Pak. Jadi jangan ragu-ragu lah kalau buat saya ya, karena saya memang sukanya suka tantangan. Jadi kalau kemanapun kita ditempatkan nanti kita menjawab tantangan gitu ya. Kita ingin mengeksplor diri, men-challenge diri sendiri. Saya jadi apa namanya DPR dari dosen, sekarang profesinya sampai mana sih saya bisa berguna bagi banyak orang. Dan kemarin saya waktu sharing session mempertemukan SMP 5 negara dengan SMP 2. Tanggapan dari SMP 2 tuh buat saya terharu Pak. Karena saya merasa dengan adanya saya bisa mengarahkan mahasiswa tetap berkarakter, bisa di koridornya sendiri, bisa tetap disiplin, bisa sopan juga, beretika, karena ada anak-anak, tidak hanya anak Saraswati aja Pak yang saya bimbing, ada 7 orang di situ, 4 Saraswati, 1 yang dari Stikes Bina Usada, dari UNUD 1, dari Malang 1. Kebetulan memang dari Malang ini saya wanti-wanti apakah dia bisa datang ke Bali, ternyata memang sudah ada di Bali Pak. Gitu. Jadi saya juga mengarahkan mereka, ayo dilepas dulu emblemnya, datang dari mana, kita jadi satu dulu di sini dengan nama Kampus Mengajar Angkatan 2. Kita bawa bawa visi misi di sini, niat baiknya agar dieksplor lebih jauh, membantu learning loss tadi. Kasihan anak-anak sekarang ya, karena gara-gara pandemi harus online, karena nggak semua juga anak-anak itu mampu orang tuanya, ada yang karena dampak PHK. Nah itu mungkin dia saya nggak cerita lebih lanjut ya, mungkin kalau ada diskusi lagi mungkin saya akan cerita lebih banyak lagi. Ada yang kasihan, gurunya pun sendiri juga mengingatkan ke kita jangan berekspektasi tinggi ya, karena kasihan juga anak-anak ini sebenarnya mereka dari segi ekonomi pun juga kurang kalau kita suruh mereka untuk terus ikut meeting online. Ya bagaimana caranya kita juga, itu kan tantangan ya Pak ya. Bagaimana cara kita juga menjawab tantangan itu biar literasi, numerasi, adaptasi teknologi itu bisa jalan. Gitu. Bagaimana sih caranya kita? Nah, itu kita putar otak nih sama mahasiswa biar kegiatan itu bisa tercapai. Dan alhasil ini kan mau akhir-akhir penugasan, dan saya juga ada sharing session tadi, saya diberi ketahukan bahwa terima kasih banyak dari sekolah, dan saya merasa bangga dengan diri saya sendiri, dan saya bangga dengan mahasiswa saya yang bisa sinkron dengan saya juga di situ. Terima kasih Pak, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih Bu Sandria atas cerita yang luar biasa ya, pengalaman sebagai dosen pembimbing lapangan ya. Jadi nilai-nilai yang diperoleh itu dan kebermaknaan yang diperoleh tentu membawa dampak bagi sekolah itu sendiri dan bagi mahasiswa. Ya, jadi kampus mengajar ini memang dibuat untuk mengurangi gap yang terjadi ya di dunia pendidikan ya,
terlebih hasil literasi numerasi kita yang masih sangat rendah. Dan tadi juga disampaikan oleh Skolastika ya, kelas 4, 5, 6 itu belum bisa baca ya, itu sangat ironi ya. Dan luar biasa mahasiswa mau urun tangan untuk berbagi ya. Memang kalau kita di FKIP memang sudah rutin ya, ada PLP 1 dan PLP 2, yaitu program rutin yang PLP dan wajib itu dilakukan ya. Dan saya belum tahu, mungkin mahasiswa atau Bu Sandria, kalau kampus mengajar 2 kemarin pengakuan SKS-nya berapa, Bu? Oh iya Pak, untuk Mahasiswa. ya kalau mahasiswa itu kalau salah 20 SKS Pak. Tapi di 20 sini SKS. tapi ada penyesuaian tergantung dari prodi masing-masing untuk kembali, dan ada beberapa mata kuliah wajib yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, yang sisanya boleh ditinggalkan. Gitu. Gitu Pak, mungkin kebijakan prodi aja lah. Oke. Jadi tergantung kebijakan prodi harusnya bisa 20, mungkin karena ada mata kuliah wajib bisa jadi hanya 16 SKS, 4 SKS ngambil di prodi masing-masing. Jadi lumayan ya. Jadi karena sudah banyak terjun di lapangan sehingga kuliah di kampus hanya sedikit saja. Jadi mudah-mudahan yang ragu-ragu misalnya apakah terganggu nanti kuliah di kampus sama kegiatan di kampus mengajar, ini saya kira tidak ya. Karena SKS yang diambil di kampus itu sangat-sangat sedikit. Mungkin 2-4 SKS atau paling banyak 6 SKS ya. Sehingga sisanya itu sudah di lapangan. Jadi sangat sedikit untuk kuliah di kampus. Mudah-mudahan itu juga mengurangi keraguan ya. Silakan mendaftar ya, bagi yang belum lolos kemarin bisa mengikuti kembali. Jadi bagi Bapak Ibu dosen yang mungkin kemarin belum berhasil ya, silakan mendaftar lagi. Mungkin saya juga akan tertarik ikut mendaftar ya sebagai dosen pembimbing lapangan. Karena kemarin saya sebagai PSC Pertukaran Mahasiswa Merdeka jadi belum bisa daftar. Sekarang mudah-mudahan saya bisa ikut mendaftar karena poin di BKD bagi dosen itu sangat tinggi untuk ini, dan poin untuk di Jafung itu juga tinggi sekali untuk menjadi dosen pembimbing lapangan untuk program MBKM. Ya. Jadi itu mungkin ada lagi Bapak Ibu dosen ya, dan langsung saja ya. Jika ada yang ingin ditanyakan langsung saja, atau mungkin ada di mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa. Jika ada pertanyaan silakan. Oke. Oke, sambil menunggu ya, silakan untuk semuanya ya, silakan bergabung di grup yang sudah kami siapkan ya, baik di grup kampus mengajar maupun studi independen. Silakan bergabung, nanti apapun kendalanya kami akan coba fasilitasi ya supaya berhasil daftarnya ya, dan bisa mengikuti seleksi yang ada ya. Itu saya kira buat semuanya. Sekali lagi mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa. Ini juga kita sudah programkan kan untuk kampus mengajar 2 ini kita buatkan satu proyek buku ya. Nanti cerita-cerita seperti Bu Sandria, ceritanya Skolastika, dan siapa tadi satu lagi, dia ya atau siapa, nanti itu akan dibukukan ya, itu akan menjadi menarik sekali. Mudah-mudahan kita bisa mengundang pejabat dari kementerian ya, sehingga dalam bedah buku itu mudah-mudahan itu jadi buku yang monumental ya, monumental bagi Unmas Denpasar karena ceritanya sangat luar biasa ya, ceritanya sangat luar biasa ya. Karena ini di Bali ya, Bali, orang mengenal Bali itu sudah keren ya, udah maju ya, pulaunya udah maju gitu, udah keren gitu. Ternyata ada cerita juga yang mengharukan ya.
mungkin ada cerita juga yang bagus, ada yang mengharukan juga. Ya, oke. Apalagi tadi Skolastika cerita mengajarnya lumayan juga ya, 30 menit ya. Dan itu naik turun bukit ya, lumayan juga. Oke, jadi sekali lagi saya tunggu ya, jika ada pertanyaan silakan. Oke. Oke. Oke, kalau gitu mungkin bisa di open videonya, kita dokumentasi dulu ya. Kita mohon di open videonya, kita dokumentasi dulu ya untuk bukti kegiatan hari ini. Oke. Oke. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Mungkin lagi sekali ya Ibu ya. 1, 2, 3. Oke. Masih ada ya. 1, 2. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Oke, ya karena tidak ada. Kalau ada pertanyaan silakan di grup aja ya. Di grup silakan bertanya. Kami harap pesertanya bisa banyak ya. Kalau kemarin 40 kita lolos dari mahasiswa ya. Dan mudah-mudahan ini bisa meningkat ya. Dan kami juga mohon kepada Bapak Ibu pimpinan di Unmas Denpasar untuk mendorong mahasiswa untuk mengikuti program ini. Ya, oke. Jadi itu untuk Bapak Ibu dosen, kami ucapkan terima kasih atas sudah bergabung pada sosialisasi hari ini, dan untuk Bu Betty dan Pak Angga sebagai pemateri, terima kasih. Ini masih berlanjut pematerinya, nanti akan berlanjut di grup WhatsApp ya. Kalau ada pertanyaan silakan dijawab. Ya. Kemudian Bu Sandria, Dwita, Skolastika, dan saya lupa tadi mencatat satu lagi siapa ya? Oke, satu lagi ya tadi yang sudah mau berbagi ya. Di sosialisasi kali ini kami sampaikan terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan itu bisa berimbas kepada adik-adik mahasiswa semuanya dan Bapak Ibu dosen semuanya. Ya, dan ada salam juga dari Pak WR1 karena beliau masih ada rapat jadi belum bisa hadir bergabung di tengah-tengah kita, tapi menyampaikan salam kepada semuanya dan semoga program ini bisa berlanjut ya, dan semua mahasiswa dan dosen ikut berpartisipasi. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih semuanya. Kami tutup dengan ucapan selamat sore semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya dan adik-adik mahasiswa semuanya. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat sore Pak Angga. Sore semua Pak Adi, semua Bapak Ibu dosen dan mahasiswa. Selamat sore. Oke.